beserta tim, Bapak Hakim Abdul Hakim beserta SPD, teman-teman peserta orientasi P3K yang saya hormati. Perkenalkan, saya memperkenalkan diri, nama saya Hilmiatun Naimah dari SMP Negeri 5 Ulu Jami. Saya mengampu mata pelajaran prakarya. Di sini perkenankanlah saya mempresentasikan laporan hasil orientasi P3K yang saya susun. Sistematika penulisan laporan diawali dengan pendahuluan, kemudian yang bab kedua nilai dan etika instansi Kabupaten Pemalang, bab 3 nilai dan etika organisasi, kemudian yang bab 4 rencana kerja PPPK, dan yang kelima adalah penutup. Rencana kerja PPPK di instansi saya SMP Negeri 5 Ulu Jami. Yang pertama, tujuan instansi SMP Negeri 5 Ulu Jami adalah meningkatkan prestasi dengan mengembangkan potensi, bakat, dan minat peserta didik. Kemudian yang kedua, meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga administratif guna terciptanya pembelajaran yang dinamis, inovatif, dan kreatif. Yang ketiga, meningkatkan peran serta orang tua, peserta didik, dan masyarakat dalam pengembangan sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan rencana hasil kerja pimpinan SMP Negeri 5 Ulu Jami. Yang pertama, terlaksananya pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Kemudian yang kedua, terlaksananya kegiatan yang mendukung tugas guru. Rencana kerja PPPK, tugas pokok pendidik pada dasarnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, tugas kita sebagai pendidik mengembangkan potensi dan bakat peserta didik, dan yang kedua, tugas kita sebagai guru untuk mengembangkan profesi kita. Nah, yang pertama, rencana pengembangan bagi peserta didik. Peserta didik selayaknya itu mendapatkan bimbingan dengan memperlakukan anak secara sebaik-baiknya, sesuai dengan kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, kemudian memberikan teladan dengan ingat sosong tulodo, memberikan motivasi dengan ingmadio mamekarso, dan memberikan dorongan dari belakang sebagai dorongan dengan tuturi handayani bagi tumbuh kembangnya anak. Menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Dan ini nanti akan diwujudkan dengan dikaitkan dengan kemampuan profesional kita sebagai guru. Yang pertama, kompetensi pedagogik, yaitu dengan merancang pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, apa yang akan kita lakukan dalam merancang pembelajaran? Yang pertama tentu saja silabus. Setelah silabus, maka kita akan kembangkan menjadi rencana pelaksanaan pembelajaran yang kemudian akan di breakdown menjadi kegiatan pembelajaran dan melakukan penilaian serta evaluasi hasil pembelajaran. Nah, apa output yang akan kita dapatkan nanti? Yang pertama, kurikulum pembelajaran, silabus, program tahunan, program semester, RPP untuk kurikulum yang 2013, dan modul ajar untuk anak didik kita yang kelas 7 menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian tak luput juga rancangan penilaian, kemudian analisis penilaian, remedial, dan juga pengayaan. Nah, penerapan nilai berakhlak yang bisa diterapkan pada kegiatan tersebut, saya menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan kinerja terbaik, mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki serta terbuka terhadap saran, kritik, masukan dari berbagai pihak sebagai bentuk kompeten dan harmonis. Rencana yang kedua yaitu peningkatan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan proyek. Nah,
apa output yang akan dihasilkan dengan kita menggunakan proyek? Siswa bisa mendapatkan pengalaman yang lebih berharga sehingga bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dibandingkan dengan menggunakan metode-metode yang konvensional. Nah, selain itu, kita sebagai guru juga jauh lebih bisa mengeksplor sejauh mana kemampuan dan potensi siswa dalam pembelajaran melalui proyek yang akan kita lakukan. Nah, bagaimana penerapannya? Saya melakukan diskusi yang pertama dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan sejawat karena proyek bisa berkolaborasi, kemudian yang paling utama dengan peserta didik atau siswa. Nah, ini merupakan perwujudan dari misi SMP Negeri 5 Ulu Jami, yaitu melaksanakan pembelajaran yang dinamis, inovatif, kreatif dengan pelibatan aktif siswa. Untuk rencana yang berikutnya adalah penilaian dan evaluasi hasil belajar peserta didik. Tidak akan ada hasilnya jika kita tidak menilai apa yang sudah siswa pelajari. Maka outputnya adalah melaksanakan remedial dan pengayaan, kemudian pembuatan analisis hasil belajar, kemudian hasil asesmen diagnostik, hasil asesmen formatif, dan hasil asesmen sumatif bagi peserta didik dengan kurikulum merdeka. Penerapan nilai-nilai berakhlak, saya membuat analisis hasil belajar dan melaksanakan remedial bagi peserta didik dengan kurikulum 2013 dan melakukan asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif bagi peserta didik dengan kurikulum merdeka. Pada kompetensi profesional, rencana kerja yang saya lakukan adalah dengan mengikuti berbagai kegiatan diklat fungsional yang diikuti bisa melalui daring ataupun luring, dan apa yang akan saya dapatkan outputnya adalah mendapatkan ilmu dan juga pengalaman baru yang nantinya akan dituangkan atau dibuktikan melalui sertifikat. Nah, penerapannya saya mengikuti diklat tersebut sebagai bentuk pengembangan diri sebagai seorang pendidik. Nilainya adalah kompeten dan juga adaptif. Yang berikutnya kompetensi sosial. Dalam pengembangan atau rencana kompetensi sosial di sekolah, saya melakukan atau mengikuti kegiatan kolektif guru MGMP sekolah, dan juga saya membuat komunitas praktisi di SMP Negeri 5 Ulu Jami yang ruang lingkupnya kalau MGMP itu mapel, kemudian kalau yang komunitas praktisi ruang lingkupnya adalah seluruh warga SMP Negeri 5 Ulu Jami, dari mulai guru, staf TU, kemudian dengan juga melibatkan orang tua. Outputnya adalah laporan hasil kegiatan sekolah dan komunitas praktisi serta pemecahan beberapa masalah di seputar sekolah. Dan penerapan nilainya adalah saya melakukan diskusi dengan anggota MGMP sekolah dan komunitas praktisi, dan juga mengadakan IHT serta kajian beberapa masalah yang ada di sekolah sebagai bentuk kolaboratif. Yang berikutnya, terlaksananya tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah sebagai wali kelas. Outputnya dengan membuat jurnal bimbingan peserta didik serta pemecahan beberapa masalah siswa. Penerapannya, saya melakukan bimbingan kepada siswa baik secara individu maupun kelompok dengan ikut melibatkan orang tua, BK, kemudian kepala sekolah, sehingga nantinya akan menghasilkan suatu pemecahan masalah yang lebih baik. Dan ini bentuk dari kolaboratif berorientasi pada pelayanan. Dan yang terakhir adalah kompetensi yang harus kita miliki sebagai guru adalah kompetensi kepribadian. Seorang guru adalah contoh atau teladan bagi peserta didiknya. Maka saya memiliki komitmen untuk bisa memiliki kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Bagaimana outputnya? Output yang saya lakukan adalah dengan berpakaian rapi, disiplin terhadap tugas,
disiplin terhadap waktu, serta memberikan motivasi kepada peserta didik. Dan ini adalah perwujudan dari kompeten. Nah, yang terakhir, penutup. Semoga dengan adanya kegiatan orientasi P3K pengenalan nilai dan etika di Kabupaten Pemalang, khususnya bagi kita semua peserta orientasi P3K di titik lokasi SMP Negeri 1 Ulu Jami, kita dapat mengaktualisasikan ilmu yang kita peroleh selama masa orientasi untuk nantinya diterapkan dalam bertugas menjadi ASN P3K di instansi masing-masing. Selain itu, harapannya dengan adanya orientasi P3K ini, nantinya kita akan mengetahui rencana strategis apa yang bisa yang ada pada OPD kita masing-masing dan sekolah, serta mampu membuat rencana kerja yang sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Demikian presentasi dari saya. Mohon saran, kritik, dan masukan dari Bapak BKD dan juga Bapak Mentor untuk perbaikan dan kesempurnaan laporan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ilmi. Sudah memaparkan hasil laporannya, terutama itu tadi mencakup beberapa macam, diantaranya tentang pengembangan profesi. Ada 4 potensi yang saya tangkap tadi. Yang satu profesional, pedagogik yang pertama ya tadi ya. Kemudian yang kedua profesional, dan yang ketiga sosial, dan yang keempat kepribadian. Nah, yang saya akan tanyakan tentang hal dalam pedagogik. Nah, dalam pemaparan tadi dalam rencana kerja, tadi Ibu menyebutkan peningkatan hasil belajar prestasi didik peserta didik dengan membuat proyek pembelajaran. Nah, coba jelaskan model pembelajaran seperti apa yang itu maksud yang digunakan itu. Jadi untuk satu saja Mbak. Ya, mohon izin menjelaskan Bapak. Dari rencana kerja yang saya lakukan, sekedar informasi, saya di sini mengajar 3 mapel Bapak, karena di SMP Negeri 5 Ulu Jami itu rombelnya sangat minim, sangat kecil. Jadi asli saya jurusan mapelnya IPA, kemudian diterima P3K prakarya, dan alhamdulillah masih dipercayai mengajar prakarya, IPA, dan juga ketambahan informatika. Jadi saya borongan. Nah, berangkat dari budaya di SMP Negeri 5 Ulu Jami itu yang anaknya notabene tidak bisa diem Pak. Jadi mereka itu sangat-sangat aktif, super aktif. Maka jika hanya pembelajaran di kelas dengan menggunakan metode sederhana, ceramah, konvensional, tekstual, mereka akan bosan. Karena pada dasarnya anak-anak SMP Negeri 5 Ulu Jami itu banyak yang bekerja di siang sampai malam. Jadi karena di sana itu banyak konveksi, maka mereka sepulang sekolah nyambi bekerja. Nah, dari itulah bagaimana untuk meningkatkan prestasi belajar mereka, bagaimana untuk membangun motivasi belajar mereka, maka salah satunya adalah saya dengan menggunakan model pembelajaran project based learning, di mana di dalam model pembelajaran project based learning ini anak akan mendesain sendiri. Jadi anak mendesain sendiri apa yang akan dibuat, kemudian menyusun jadwal sendiri. Nah, saya sebagai fasilitator atau sebagai guru tidak lagi sebagai narasumber, tapi saya hanya mendampingi mereka, memonitor sejauh mana perkembangan pembelajaran mereka. Kemudian nanti di akhir saya akan melakukan refleksi dan evaluasi. Nah, setelah dilakukan refleksi dan evaluasi, tentunya mereka akan jauh dapat lebih pengalaman dibandingkan dengan hanya membaca buku atau hanya nonton video di YouTube. Tapi kalau mereka mengalami secara langsung, harapan saya mereka akan mendapatkan pemahaman yang lebih bermakna. Demikian Pak.
Ya, terima kasih Bu Nilani. Kita berikut pada umum dengan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita break sebentar. Ini ada mau pada yang